Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu saham yang eh, saham dividen ya. Artinya bisa adalah saham-saham yang rutin membagikan dividen selama beberapa tahun terakhir, yakni Total atau dengan kode saham TOTL ya, atau Total Bangun Persada. Nah, jadi sekilas dulu tentang Total Bangun Persada. Jadi Total ini merupakan satu perusahaan konstruksi yang terbesar di Indonesia untuk dari swasta, selain BUMN maksudnya. Kemudian juga dia sudah mempunyai pengalaman selama 53 tahun di dalam bidang konstruksi, artinya dia sudah beroperasi dalam sektor usaha ini dari kurang lebih 53 tahun. Kemudian kalau kita lihat dari akta perusahaan ya, secara singkat itu bahwa Total ini tuh didirikan di tahun 2000, di tahun 1970 dengan nama awal itu adalah PT Cahya Rimba Kencana. Kemudian pada tanggal 24 Juli 81 itu diubah menjadi PT Total Bank Persada, dan kemudian pada tanggal 20 April 2006 menjadi Total Bank Persada Tbk. Artinya kalau kita lihat ya, dia IPO ini sudah kurang lebih 17 tahun di pasar modal ya. Kemudian dari struktur kepemilikan sahamnya itu di sini ini per tanggal 3 Oktober 2013 itu ada kurang lebih 33,67% itu dimiliki oleh publik, sedangkan sisanya itu masih dimiliki oleh para pendiri awal. Uh, Kemudian kalau kita lihat dari grup perusahaan ya, karena kan biasanya kan yang namanya perusahaan TBK itu dia pasti punya grup perusahaan, entah dia subsidiarinya atau enggak anak perusahaannya atau induknya bahkan. Itu kita melihat bahwa Total ini itu secara kepemilikan itu dia dimiliki oleh Total Inti Persada itu 57%, dan oleh masyarakat itu di kisaran 43,5%. Kemudian Total Inti Persada sendiri itu dimiliki oleh tiga tiga perusahaan, yakni oleh PT Anugerah Kencana Jaya 38%, kemudian ada PT Jaga Bangun Persada 31%, dan kemudian ada PT uh, Bumi Permata Pratama itu 5%. Nah, di dalam grup Total Bangun Persada itu mereka memiliki tiga 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 grup, tiga perusahaan, seperti yang saya ambil dari webnya langsung. Itu ada PT Total Persada Indonesia, kemudian ada PT Total Persada Development, dan ada PT Total Pola Formwork. Jadi ketiga perusahaan ini itu merupakan perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan usaha yang spesifik, tapi masih sama-sama di bidang konstruksi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini itu udah total kepemilikan sahamnya oleh Total sendiri di tiga perusahaan ini itu hampir mencapai 100% ya. Kecuali yang PT Total Pola Formwork itu kepemilikannya meskipun masih mayoritas tapi tidak terlalu maksimal, yakni hanya sebesar 60%. Kemudian di bawah PT Total Development sendiri itu ada tiga lagi perusahaan yang dimiliki, yakni ada PT Adiguna Utama, PT Inti Propertindo Jaya, dan PT Lestari Kirana Persada. Nah, itu kira-kira gambaran grup perusahaan dan struktur kepemilikan dari PT Total Bangun Persada ini gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sebaran proyeknya ini, kalau kita lihat dari websitenya Total Bangun Persada itu, dia hampir menyebar di hampir seluruh pulau ya. Ini terlihat ini ya, paling banyak adalah di Pulau Kalimantan, di Jawa dan Sumatera ya. Itu sebagai pusat pertumbuhan ya, wajar ya, karena yang namanya juga perusahaan konstruksi pasti dia akan banyak beraktivitas di daerah-daerah yang memang memerlukan pembangunan infrastruktur yang cukup banyak itu. Nah, tadi di awal bahwa disebutkan bahwa Total merupakan satu perusahaan yang rutin membagikan dividen ya. Artinya ini dia adalah perusahaan yang cocok untuk investing, karena kalau bagi teman-teman yang berharap dari dividen atau dividen hunter, ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau saya mengacu dari webnya investing.com itu dari tahun 2012 sampai tahun 2023 itu Total tidak pernah berhenti membagikan dividen ya. Mungkin juga saya belum ngecek ya sebelumnya apakah seperti itu enggak gitu. Nah, jadi dikatakan
selama 11 tahun terakhir itu dia nonstop. Bahkan di tahun-tahun yang mengalami konstruksi seperti tahun 2015, 2020, dia tetap membagikan apa namanya dividen. Dan dividen yang tahun terakhir, tahun 2022 yang dibagikan tahun 2023 ya, maksudnya itu sebesar Rp100 per lembar saham itu dengan yieldnya itu mencapai 23,58%. Ya, artinya yield dari apa namanya come date-nya harga closing pada come date-nya gitu. Jadi hitungnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi fundamental total untuk laba rugi. Nah, sepanjang tahun 2023 ya hingga kuartal 3 2023 ini itu total ini sudah berhasil memperoleh pendapatan ya sebesar 2,7 triliun yang nantinya kalau ini di annualize itu akan sebesar 2,76 triliun di akhir tahun 2023 ini diestimasi gitu. Kemudian untuk net profitnya sendiri itu di tahun 2023 sampai kuartal 3 ini itu sebesar 109,6 miliar dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022 itu hanya sebesar 66,3 miliar. Artinya ada peningkatan hampir 50% ya, bahkan lebih 50% lebih dari tahun sebelumnya. Nah, ini luar biasa ya. Artinya cukup cukup bagus, cukup sangat sangat signifikan peningkatan net profitnya. Nah, kalau kita secara annualize-nya maka diprediksikan bahwa tahun 2023 ini labanya uh, total akan sebesar 146,1 miliar, meningkat dibandingkan dengan full year-nya yang tahun 2022 sebesar 1,7 miliar itu ada kurang lebih peningkatan juga hampir 50%. Kemudian untuk ROA-nya kalau kita lihat ya ini di kisaran 3-7% secara annualized tahun 2023 diprediksi sebesar 4,8%. Untuk ROE-nya juga cukup tinggi, itu di kisaran 14,1%. Kemudian untuk yang rasio solvabilitasnya dan apa namanya ya solvabilitasnya itu untuk debt to equity-nya itu cukup tinggi ya 1,97 kali, tapi ini biasanya wajar ya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti total ya artinya dia bergerak di bidang konstruksi ini dari yang cukup wajar ya. Kemudian untuk pernya sendiri itu dengan kondisi harga seperti sekarang maka diprediksikan di tahun 2023 jika harga tidak bergerak banyak maka dengan mempertimbangkan nilai laba per sahamnya maka diprediksikan nilai pernya sebesar 8,56. Artinya dia di bawah dari kondisi yang per secara rata-ratanya. Nah, sekarang bagaimana valuasi totalnya? Nah, seperti biasa saya menggunakan pendekatan dua ya, yakni dengan menggunakan pendekatan pair dan dengan menggunakan pendekatan dividen yield-nya seperti apa gitu. Nah, kita lihat ya, kalau dengan menggunakan pair, ini kita peroleh, saya menggunakan data pair untuk 3 tahun terakhir. Jadi saya peroleh nilai berapa pair untuk 3 tahun terakhir secara rata-rata, kemudian berapa uh, per minus satu standar deviasinya dan seterusnya sampai ke tahun terakhir. Nah, dengan menggunakan apa namanya informasi fundamental yang diperoleh dari Stockbit itu diperoleh nilai EPS-nya untuk yang TTM itu sebesar 39,67, sedangkan yang untuk yang annualized-nya sebesar Rp42,85 per lembar saham. Nah, dengan menggunakan nilai acuan per 3 tahun terakhir sebesar 11,17 itu diperoleh nilai harga wajarnya itu kurang lebih di kisaran 443 sampai 478. Nah, dengan menggunakan acuan harga saat ini di kisaran 36 sampai 70, itu artinya kita punya diskon sebesar 16,95% sampai 23%. Nah, sehingga kalau diasumsikan nanti jika nanti nilai harga total ini akan bergerak mendekati nilai harga wajarnya, maka kalau kita beli total di harga sekarang di harga 36,370 itu kita punya potensi capital gain di kisaran 20 sampai 30%. Itu kalau dengan menggunakan valuasi fair.
Nah, kalau kita menggunakan valuasi dengan menggunakan pendekatan valuasi dengan melihat dividen yield-nya secara histori, kita peroleh beberapa parameter sebagai berikut. Untuk EPS tahun sebelumnya itu diperoleh nilai apa namanya? Nilai EPS sebesar Rp27 per lembar saham. Tetapi untuk dividennya melebihi ya, melebihi EPS-nya sendiri, yakni Rp100 per lembar saham. Sehingga kita lihat untuk DPR di tahun 2022 itu 3 kali lipatnya, hampir 4 kali lipatnya dibandingkan dengan EPS-nya sendiri. Sehingga nantinya ini kita tidak akan jadikan sebagai dasar perhitungan karena tidak setiap saat seperti itu gitu ya. Nah, untuk harga comeback-nya sendiri di tahun 2023 ya, ini sebelum sebelum dibagikan dividennya itu di harga Rp424, sehingga diperoleh yield-nya di kisaran 23,58%. Nah, di tahun 2023 ini untuk tahun buku 2023 maksudnya itu EPS-nya sendiri sampai kuartal 3 seperti yang tadi itu sebesar Rp43 per lembar saham dibulatkan ya. Nah, sehingga nantinya kalau kita menghitung EPS annualized-nya itu diperoleh kisaran 57 berapa itu? 57,1 rupiah. Tuh. Nah, sehingga nantinya DPS-nya sendiri itu kalau diprediksi ya itu sebesar di kisaran Rp17 per lembar saham. Sehingga nantinya kalau kita melihat dengan harga sekarang di level 368-370 itu diperoleh yield-nya itu kurang lebih di 4,66%. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan uh, dia akan bergerak ke level dengan yield-nya yang sama kayak sebelumnya gitu. Berarti kalau dengan asumsi dia yield-nya akan mendekati yang sebelumnya ya tahun sebelumnya yakni di level 23,58%, itu diperoleh taksiran harga itu sebesar 482. Jadi kalau apa namanya dia akan uh, berdekat bergerak ke arah ke sana. Sehingga nantinya ada potensi kenaikan harganya itu sebesar di 30,86%. Nah, untuk total sendiri ini kalau kita lihat secara historinya itu dia selalu membagikan dividen itu cukup panjang range-nya ya di antara bulan Mei sampai Agustus di tahun berikutnya. Nah, bagaimana dengan kondisi brokernya sendiri gitu? Nah, kalau kita lihat ya dari sejak dia ex-date ya di tanggal 26 sampai ke sini ya, itu dia sejak sebenarnya dia comeback-nya itu bukan di situ, bukan tanggal 25 tapi sebelumnya, tapi dia beberapa hari itu dia mengalami gap down ya, arah gitu ya, arah uh, haki. Nah, sehingga dia bukan arah juga sih namanya, ya haki ya gitu, apa sih namanya? Iya, arah tapi dia di ARB maksudnya ARB. Dia ARB beberapa hari sehingga saya menghitung dari tanggal 26 Mei. Itu diperoleh di kisaran harga untuk 5 broker teratas itu di posisi 346 sampai 358 sampai 367 ya. Adapun untuk kondisi asingnya sendiri itu di kisaran Rp352,8 per lembar saham dengan total pembelian asing itu dalam kondisi net buy sebesar 8,4 miliar. Nah, kalau kita lihat dari lebih panjang lagi, sepanjang tahun 2023 ini, itu untuk lima broker teratas yang masih dalam kondisi net buy itu memiliki harga beli di kisaran 352 sampai 385. Itu untuk analisis brokernya. Sehingga nantinya harga sekarang itu sebenarnya sudah di harga kisaran harga pembelian ya sebenarnya gitu ya. Gitu. Sehingga uh, kalau bisa untuk ke depan kita berharap ada koreksi di total sehingga bisa memberikan peluang yang lebih baik lagi gitu. Nah, berdasarkan dari beberapa analisa tadi ya, dari kondisi fundamentalnya, proyeksi tahun 2023 full year, kemudian dari kondisi analisis broker summary-nya itu, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut ya. Yang pertama untuk totalnya sendiri ini, itu diproyeksikan pada tahun 2023 itu uh,
akan memiliki kinerja yang sangat baik ya. Di mana tahun 23 ini laba bersihnya itu diprediksi akan sebesar 146 miliar, itu meningkat hampir 60% dari tahun sebelumnya sebesar 93 miliar rupiah. Kemudian dengan asumsi nilai DPR-nya tahun 2023 itu akan sebesar 30% ya, seperti dari di kisaran angka yang sama itu akan diperoleh nilai DPS-nya kurang lebih sebesar Rp17 per lembar saham. Nah, dengan harga penutupan di kisaran 370, maka ada potensi dividen yield sebesar 4,63%. Artinya, kalau kita beli di 370 kemarin, kemudian kita hold sampai ada dividen, itu kita akan ada potensi kurang lebih di 4,63% untuk dividen yield-nya gitu. Nah, dengan asumsi yang tadi seperti saya sampaikan bahwa harga akan bergerak naik menjelang come date ya, dan akan ditutup di kisaran yield yang mendekati yield tahun 2022 sebesar 23,5% itu, maka harga itu akan berpotensi menuju ke 482 rupiah per lembar saham. Kemudian harga wajarnya ya, dengan menggunakan pendekatan PR selama 3 tahun terakhir itu di kisaran harga 443 sampai 478 rupiah per lembar saham. Kemudian untuk analisis harga akumulasi 5 broker teratas itu selama tahun 2003 itu hingga kemarin tanggal 7 Desember itu di kisaran 4353 sampai 382 per lembar saham. Sedangkan kalau kita lihat dari kondisi ex-date-nya sampai hari kemarin itu di kisaran harga 346 sampai 368. Tidak terlalu beda jauh ya. Kemudian untuk posisi investor asing sendiri sejak dia ex-date hingga hari kemarin itu dalam kondisi net buy dengan harga pembelian itu secara average-nya di kisaran 352 rupiah. Nah, jadi dengan melihat berbagai kisaran harga ini, maka menurut saya pribadi adalah level pembelian harga untuk total itu ada di harga 352 terbaik ya gitu ya. Tiga terbaik. Nah, sehingga dengan melihat harga sekarang yang sudah cukup tinggi ya di 370, 38, 368, 370, ya saya dalam kondisi beli bertahap. Intinya kalau bagi teman-teman yang ingin beli, yang ingin masuk ke total ini dengan mengharapkan dividen tahun depan, bisa beli bertahap, jangan langsung all in ke total, tapi kita beli bertahap, 370. Kalau misalkan dia turun sampai mendekati level uh, base buy-nya ya di 352, kita beli. Kalau dikasih harga lebih rendah lagi, ya tambah lagi. Tapi kayaknya sepertinya susah ya untuk bisa turun mendekati level base buy atau bahkan di bawahnya gitu. Sehingga nantinya bagi teman-teman yang ingin tertarik masuk ke total sendiri untuk mengharapkan dividen bisa beli secara bertahap dari 370 kita akumulasi hingga nanti menjelang pembagian dividen. Demikian sharing saya untuk kali ini. Terima kasih atas supportnya. Mohon dukungannya untuk channel ini berupa subscribe dan like-nya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.